Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Abdullah Hanum dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang infografis yang telah saya buat, berjudul Sampah Anorganik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan saya melakukan pengamatan ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak sampah anorganik yang dihasilkan suatu rumah tangga dari kehidupan sehari-hari dalam kurun waktu 1 minggu, agar menumbuhkan kesadaran akan pencemaran lingkungan dan mencari tahu solusi untuk menanggulanginya. Berikutnya ada latar belakang. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Peningkatan timbunan sampah, khususnya sampah plastik, merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Plastik tidak mudah lapuk, ringan, anti karat, dan murah, sehingga masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kehidupan saya dan juga teman-teman di kelas 10 MIPA 6. Persoalannya, plastik dapat mencemari tanah dan air karena mengandung bahan-bahan berbahaya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan data timbunan sampah di Indonesia di 2020 mencapai 67,8 ton. Tingginya angka tersebut memerlukan adanya solusi untuk menghindari peningkatan jumlah penggunaan plastik di Indonesia. Berikutnya ada data hasil pengamatan. Data yang pertama adalah grafik sampah pribadi. Grafik ini menunjukkan penghasilan sampah dari aktivitas sehari-hari di rumah saya. Dari pertama, yaitu hari Sabtu, sampah anorganik yang dihasilkan sebanyak 310 gram. Di hari kedua, hari Minggu, sampah anorganik yang dihasilkan sebanyak 200 gram. Di hari ketiga, hari Senin, sampah anorganik yang dihasilkan sebanyak 155 gram. Di hari keempat, hari Selasa, sampah anorganik yang dihasilkan sebanyak 60 gram. Di hari kelima, hari Rabu, sampah anorganik yang dihasilkan sebanyak 70 gram. Dan di hari keenam, hari Kamis, sampah anorganik yang dihasilkan sebanyak 90 gram. Dan di hari terakhir, hari Jumat, sampah anorganik yang dihasilkan sebanyak 50 gram. Dan rata-rata penghasilan sampah dari kegiatan sehari-hari di rumah saya yaitu sebanyak 133 gram sampah per hari. Data yang kedua adalah grafik rata-rata setiap murid ex-MIPA 6. Grafik ini menunjukkan rata-rata produksi sampah anorganik tiap siswa di kelas 10 MIPA 6 selama sehari. Total berat sampah anorganik di kelas 10 MIPA 6 dalam sehari sebanyak 5.982 gram. Dan rata-rata berat sampah anorganik di kelas 10 MIPA 6 dalam sehari adalah 170,84 gram per hari. Selanjutnya ada tabel hasil pengumpulan sampah. Tabel ini menunjukkan berapa banyak sampah yang dihasilkan, di hari apa sampah itu dihasilkan, dan jenis-jenis sampah yang dihasilkan, dan juga foto-foto sampah. Nomor pertama, di hari Sabtu, berat sampah yang dihasilkan 310 gram, jenis-jenis sampahnya ada sampah karton, sampah plastik, dan sampah tisu. Di nomor 2, hari Minggu, berat sampah yang dihasilkan sebanyak 200 gram, dan jenis sampah yang dihasilkan ada sampah plastik, sampah karton, dan sampah masker medis. Nomor 3, di hari Senin, berat sampah yang dihasilkan yaitu sebanyak 155 gram sampah, dan jenis sampah yang dihasilkan ada sampah karton dan juga sampah plastik. Nomor 4, di hari Selasa, berat sampah yang dihasilkan 60 gram, jenis sampahnya ada sampah plastik. Nomor 5, hari Rabu, berat sampah yang dihasilkan 70 gram dan jenis sampahnya ada sampah kaca, sampah kaleng, sampah plastik, sampah karton, dan sampah styrofoam. Nomor 6, hari Kamis, berat sampahnya 90 gram dan jenis sampahnya ada sampah plastik dan juga sampah karton. Di hari terakhir, hari Jumat, berat sampahnya ada 50 gram dan jenis sampahnya ada sampah plastik dan juga sampah karton. Berikutnya ada analisis data. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat diketahui bahwa rata-rata berat sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah saya adalah sebesar 133 gram. Hari produksi sampah terbanyak. Setelah menganalisis grafik berat sampah di rumah saya
saya dapat mengetahui bahwa sampah paling banyak dihasilkan pada hari Sabtu. Hal tersebut dikarenakan pada hari Sabtu, saya dan keluarga saya sedang dalam perjalanan pulang dari kota Yogyakarta menuju Depok. Dalam perjalanan pulang saya dan keluarga saya banyak membeli beberapa barang-barang dan juga jajanan sebagai persediaan selama perjalanan. Lalu ada sampah yang paling banyak dihasilkan. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan ada dua jenis, yaitu sampah plastik dan juga sampah karton. Jenis sampah yang pertama, sampah plastik. Jenis sampah pertama yang paling banyak dihasilkan adalah sampah plastik, karena plastik banyak digunakan dalam pembungkusan beberapa produk atau barang yang saya dan keluarga saya konsumsi di rumah. Jenis sampah yang kedua, karton. Jadi sampah kedua yang paling banyak dihasilkan adalah sampah karton, karena karton sering digunakan dalam membungkus suatu makanan dan barang, atau dalam bentuk box. Saya dan keluarga saya sering mengkonsumsi barang atau makanan yang berbungkus box atau karton. Berikutnya ada data kelas X-MIPA 6. Jumlah sampah siswa kelas X-MIPA 6 dalam sehari adalah 5.982 gram, dengan rata-rata jumlah sampah per orang sebanyak 170,84 gram per hari. Jumlah sampah terbanyak dihasilkan oleh Taufik Ali Hazalik, dengan rata-rata per hari 543 gram sampah. Dari data di atas, dapat dijumlahkan apabila setiap hari produksi sampah yang dihasilkan sebanyak 170,84 gram, maka sampah yang dihasilkan tiap bulannya sebesar 5.125,2 gram, dengan penghitungan 170,84 dikali 30. Dan sampah per tahun dapat mencapai 61.509,6 gram, dengan penghitungan 5.125,2 gram dikali 12. Jumlah sampah ini hanya berasal dari rumah murid kelas X-MIPA 6. Penguraian sampah plastik memakan waktu yang amat sangat panjang, bisa mencapai 100 sampai 500 tahun untuk satu buah plastik untuk terurai dengan sempurna. Yang terakhir, ada kesimpulan. Penggunaan sampah plastik adalah hal yang biasa dalam kehidupan dan mudah pula kita jumpai di dunia ini. Namun, ternyata sampah plastik memiliki peran yang sangat besar kepada pencemaran yang terjadi di masa sekarang ini. Terurainya sampah anorganik secara sempurna dapat memakan waktu yang sangat lama, hingga ribuan tahun. Maka diperlukannya kesadaran dalam mengurangi penggunaan bahan anorganik dan melakukan daur ulang agar jumlah sampah anorganik di lingkungan dapat berkurang. Kita dapat meminimalisir penggunaan sampah plastik dengan cara mengikuti gerakan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sekian presentasi dari saya tentang infografis yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.